Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa Supriyan Wahyu Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan, yaitu sirosis hepatitis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sirosis hepatitis. Sirosis hepatitis adalah penyakit hati kronis yang tidak diketahui penyebabnya dengan pasti. Telah diketahui bahwa penyakit ini merupakan stadium terakhir dari penyakit hati kronis dan terjadinya pengerasan dari hati. Sirosis hepatitis ialah penyakit hati menahun yang difus ditandai dengan adanya pembentukan jaringan ikat disertai nodul. Biasanya dimulai dengan adanya proses peradangan hati yang luas dan pembentukan jaringan ikat dan usaha regenerasi nodul. Distorsi akan menimbulkan perubahan sirkulasi mikro dan makro, menjadi tidak teratur penambahan jaringan ikat dan nodul tersebut. Untuk klasifikasinya, yaitu yang pertama, secara klinis sirosis hati dibagi menjadi dua, yaitu sirosis hati kompensanta yang berarti belum adanya gejala klinis, dan sirosis hati dekompensanta yang ditandai dengan gejala dan tanda klinik yang jelas. Sirosis hati kompensanta merupakan kelanjutan dari proses hepatitis kronik satu tingkat, tidak terlihat perbedaan secara klinis, hanya dapat dibedakan melalui biopsi hati. Untuk sirosis post-nekrotik atau sesuai dengan bentuk sirosis makronoduler atau sirosis atau subcut yellow, nutritional sirosis atau sesuai dengan bentuk sirosis mikronoduler, sirosis alkohol. Sirosis posthepatik, sirosis yang terbentuk sebagai akibat setelah menderita hepatitis. Untuk etiologinya, yaitu penyebab sirosis hepatitis. Secara morfologis, penyebab sirosis hepatitis tidak dapat dipastikan, tapi ada dua penyebab yang dianggap paling sering menyebabkan sirosis hepatitis, yaitu adalah yang pertama, hepatitis virus. Hepatitis virus terutama tipe B sering disebut sebagai salah satu penyebab sirosis, apalagi setelah penemuan Australian antigen oleh Bloomberg pada tahun 1965. Dalam penderita dengan penyakit hati kronis, maka diduga mempunyai peranan yang besar lemak, sedangkan kerusakan kronis akan berupa sirosis hati zat hepatosik yang ini disebut ialah alkohol. Sirosis hepatitis oleh karena alkoholisme sangat jarang. Namun, peminum yang bertahun-tahun mungkin dapat mengarah pada kerusakan parenkim hati. Untuk hemokromatis, bentuk sirosis yang terjadi biasanya tipe portal. Ada dua kemungkinan timbul hemokromatis, yaitu sejak dilahirkan si penderita mengalami kenaikan absorpsi dari Fe. Kemungkinan didapat setelah lahir atau akuisita, misalnya dijumpai pada penderita penyakit hati alkoholik. Bertambahnya absorpsi dari Fe kemungkinan menyebar timbulnya sirosis hati. Untuk anatomi dan fungsi hati adalah organ terbesar yang terletak sebelah kanan rongga perut di bawah diafragma. Beratnya 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamen. Volciforme di inferior oleh fissure dinamakan dengan ligamen teres dan posterior. Fissure dinamakan dengan ligamen venosum. Lobus hati kanan 6 kali lebih besar dari lobus hati kiri dan mempunyai 3 bagian utama, yaitu lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Hati dikelilingi oleh kapsula fibrosa yang dinamakan kapsul glison dan dibungkus peritorium pada sebagian besar keseluruhan permukaannya. Hati disuplai oleh dua pembuluh darah, yaitu vena porta hepatica yang berasal dari lambung dan usus yang kaya akan nutrien seperti asam amino, monosakarida, vitamin yang larut dalam air, dan mineral, dan arteri hepatica, cabang dari artikel qualica yang kaya akan oksigen. Untuk fungsi hati selain salah satu organ di badan kita yang terbesar juga mempunyai fungsi yang terbanyak. Fungsi dari hati dapat dilihat sebagai organ keseluruhannya dan dapat dilihat dari sel-sel dalam hati. Fungsi hati sebagai organ keseluruhannya diantaranya ialah
Yang pertama, ikut mengatur keseimbangan cairan elektrolit. Hati bersifat sebagai spons, sebagai alat saringan, dan fungsi sel-sel hati dapat dibagi. Yang pertama, fungsi sel epitel diantaranya ialah sebagai pusat metabolisme, sebagai alat penyimpan vitamin, sebagai alat sekresi, dan proses detoksifikasi. Fungsi sel Cooper sebagai sel endotel mempunyai fungsi sebagai sistem retikuloendotelial. Untuk patofisiologinya, infeksi hepatitis viral tipe B atau C menimbulkan peradangan sel hati. Peradangan ini menyebabkan nekrosis meliputi daerah yang luas hepatoseluler, terjadi kolaps lobus hati. Dan ini memacu timbulnya jaringan perut disertai terbentuknya septa fibrosa difus dan nodul sel hati. Walaupun etiologinya berbeda, gambaran histologis sirosis hati atau hati sama atau hampir sama. Septa dibentuk bisa dari sel retikulum penyangga yang kolaps dan berubah jadi parut. Jaringan parut ini adalah menghubungkan daerah porta sentral, dan beberapa sel tumbuh kembali dan membentuk nodul dengan berbagai macam ukuran, dan ini menyebabkan distorsi percabangan pembuluh hepatik dan gangguan aliran darah porta dan menimbulkan hipertensi portal. Untuk gejala dan tanda klinisnya, yaitu gejala sirosis hati mirip dengan hepatitis karena terjadi sama-sama di liver yang mempunyai rusak fungsinya, yaitu kelelahan, hilang nafsu makan, mual-mual, badan lemah, kehilangan berat badan, nyeri lambung, dan munculnya jaringan darah mirip laba-laba di kulit. Untuk tandanya yaitu yang pertama, adanya ikterus atau penguningan pada penderita sirosis hepatitis. Timbulnya ikterus penguningan pada seorang merupakan tanda bahwa ia sedang menderita penyakit hati. Penguningan pada kulit, mata terjadi karena liver sakit dan tidak bisa menyerap bilirubin. Ikterus dapat menjadi petunjuk beratnya kerusakan sel hati. Ikterus. Untuk timbulnya asites dan edema pada penderita sirosis ketika liver kehilangan kemampuannya membuat protein albumin, air menumpuk pada kaki. Dan edema. Faktor utama asites adalah peningkatan tekanan hidrostatik hati yang membesar. Pembesaran hati ke atas mendesak diafragma dan ke bawah. Hipertensi portal. Untuk komplikasinya yaitu perdarahan, yang kedua koma hepatikum, dan yang ketiga ulkus peptikum, yang keempat karsinoma hepatoselular, dan yang kelima infeksi. Untuk pemeriksaan penunjangnya yaitu bisa merupakan pemeriksaan laboratorium, urin, tinja, darah, dan tes faal hati. Untuk penata laksanaan medisnya ialah istirahat di tempat tidur sampai terdapat perbaikan ikterus, asites, dan demam, diet rendah protein, dan mengatasi infeksi dengan antibiotik. Diusahakan memakai obat-obatan yang jelas tidak hepatotoksik. Memperbaiki keadaan gizi bila perlu dengan pemberian asam amino esensial, roboransia, vitamin B kompleks. Dilarang makan dan minum yang mengandung alkohol. Baiklah, untuk pengkajian keperawatannya yaitu aktivitas dan istirahat, sirkulasi, eliminasi, nutrisi, dan neurosensori, nyeri, respirasi, keamanan, dan seksualitas. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk laporan pendahuluan yaitu tentang sirosis hati.